Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share video penjelasan mengenai analisis perkreditan. Nah, sebagaimana kita di perusahaan, teman-teman semua ya, biasanya kita mulai memikirkan kredit itu kalau kira-kira dana kita kurang. Ya, jadi kalau kita udah kekurangan dana dan kita bingung ya mau mencari sumber dananya dari mana nih, karena mungkin mau pinjam dari orang tua tidak diberikan ya, mau pinjam ke teman-teman mungkin atau saudara juga belum bisa ya. Nah, maka kita ada alternatif lainnya, yaitu kita coba pinjam ke lembaga keuangan, mungkin bisa ke bank ya. Nah, cuma memang proses meminjam dana ke bank prosesnya tidaklah mudah ya. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati dan ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi kalau kita ingin mengajukan kredit atau pinjaman ke bank. Oke, sebelum kita memulai tahapan dan syarat-syarat untuk mengajukan kredit ke bank, kita mungkin bisa lihat dulu pengertian kredit. Pengertian kredit ini diambil dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang yang nomor 7 tahun 1992. Ini kemudian diubah ya, tentang perbankan ini diubah ke Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Di sini disebutkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi di sini jelas ya, dalam proses kredit ini melibatkan beberapa pihak ya. Yang pertama itu kreditur atau bank itu sendiri ya, di mana bank tersebut menyediakan dana ya untuk dipinjamkan kepada debitur. Nah, debitur itu siapa? Ya, debitur itu ialah pihak yang meminjam. Nah, jadi kalau kita mau pinjam ke bank, itu berarti kitalah sebagai debiturnya, ya, sebagai debitur dari bank tersebut. Nah, kewajibannya apa? Debitur itu kewajibannya ialah mengembalikan kredit yang diterimanya. Ya, jadi kalau kita pinjam ya, memang kewajiban kita nanti mengembalikan, baik itu angsuran, nanti kita sistemnya mengangsur ya, itu nanti ada angsuran pokoknya maupun membayar bunganya. Ya. Nah, nanti proses kredit ini sebelumnya nanti akan diawali dengan adanya perjanjian kredit. Kredit itu ada bermacam-macam ya. Nah, ini yang pertama kita lihat kredit berdasarkan jangka waktunya. Nah, yang pertama adalah kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya, kredit untuk modal kerja. Nah, kalau kredit untuk modal kerja ini umumnya dipakai untuk operasional perusahaan. Jadi, dia tidak digunakan misalnya untuk pembelian mesin ya, pembelian gedung itu tidak untuk aktiva tetap ya, aktiva tetap tapi mungkin yang umur ekonomisnya tidak panjang. Ya, biasanya nanti untuk beli bahan baku, untuk bayar tenaga kerja ya. Ya mungkin mesin-mesin atau peralatan yang umur ekonomisnya tidak terlalu panjang ini bisa, dan harganya mungkin juga tidak terlalu mahal ya, bisa menggunakan kredit modal kerja. Karena kredit modal kerja ini jangka waktunya hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun harus dikembalikan atau bisa juga diperpanjang ya. Lalu kemudian ada kredit jangka menengah. Nah, ini kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, yang ini biasanya kredit ini bisa dalam bentuk modal kerja, tapi biasanya umumnya ini dalam bentuk kredit investasi ya.
Jadi kredit investasi ini dia tidak lagi fokus ke bahan baku atau operasional perusahaan, tapi lebih ke misalnya aktiva tetap perusahaan, misalnya beli mesin-mesin ya, mesin-mesin yang berat, peralatan ya, lalu mungkin kendaraan untuk operasional dalam jumlah yang banyak dan sebagainya. Kredit ini jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Nah, yang berikutnya ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Ya, misalnya kredit investasi, kredit untuk membiayai suatu proyek, ya, perluasan usaha dan sebagainya. Nah, jadi ini teman-teman semua ya, kalau kredit yang menengah dan jangka panjang ini biasanya untuk investasi-investasi aktiva tetap ya, tapi kalau yang jangka pendek itu umumnya hanya untuk operasional perusahaan. Oke, kredit berdasarkan barang jaminannya. Jadi kredit itu teman-teman semua ya, itu ada yang ada jaminan. Nah, kalau sekarang ini banyak yang bank ya yang menawarkan kredit tanpa jaminan. Nah, kita nih pasti sering nih mungkin ditawarkan ya, kredit ini nggak ada jaminan, bisa. Nah, ya, tapi ada beberapa persyaratannya. Oke, kalau kredit dengan jaminan itu berarti kredit yang kita ajukan itu harus menyertakan jaminannya. Misalnya saya mau pinjam ya, pinjam dana misalnya 1 miliar, jaminannya apa ya? Jaminannya misalnya harta yang tidak bergerak, misalnya rumah ya, bisa tuh gedung, ya harus ada jaminannya, kalau enggak tidak bisa. Nah, dan jaminan ini biasanya umumnya harus lebih, jumlahnya harus lebih tinggi daripada pinjaman yang kita ajukan. Jadi misalnya saya ngajukan pinjaman 1 miliar ya, terus jaminannya misalnya, jaminannya rumah deh, ini rumah saya harganya 1,5 miliar kok. Gitu. Nah, ternyata begitu dicek, enggak, rumah saya misalnya hanya 700 juta ya nilainya, atau hanya 900 juta. Nah, tidak bisa, atau bisa atau tidak nih nanti ngajukan kreditnya. Bisa, misalnya pengajuannya diturunkan ya, jumlah pengajuannya, atau kita menambahkan jaminan tambahan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kredit tanpa jaminan itu biasanya jumlahnya tidak terlalu besar ya. Nah, kok bisa ini dapat kredit tanpa jaminan? Iya, biasanya mereka hanya bank itu biasanya hanya minta misalnya keterangan bekerja ya. Jadi jaminannya ya berarti berarti kan peminjam ini punya pemasukan, punya ya memang nggak ada jaminannya, tapi mereka cukup punya bukti bahwa peminjam yang mereka berikan pinjaman ini bekerja, punya penghasilan yang bisa digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Ini sedang marak nih dan banyak juga ya yang mengajukan ya kredit tanpa agunan, kredit tanpa jaminan, karena prosesnya relatif lebih cepat, lebih mudah ya. Jangka waktunya kalau tidak salah bisa sampai 4 tahun ya. Cuma ini hati-hati jangan sampai kita menunggak untuk pembayaran angsurannya ya. Nanti biasanya ini kalau kita telat sedikit saja sudah ditagih ya. Jadi kredit tanpa agunan ini memang ya sedikit beresiko juga ya untuk bank juga. Makanya kita juga pemantauannya juga ini biasanya lebih ini ya, penagihnya biasanya akan lebih memperhatikan nih kalau yang kredit tanpa agunan, karena kalau ada apa-apa kan susah ya, tidak bisa dipegang ini, misalnya kabur ya peminjamnya ya. Tapi kalau ada dengan jaminan kan tidak masalah, kalau ada apa-apa dia tidak bisa membayar, peminjamnya jaminannya bisa disita ya. Nah, sebelum pihak bank tersebut memberikan kredit kepada kita sebagai peminjam, nah bank biasanya punya beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Ya, ada beberapa penilaian lah istilahnya ya. Nah, ini masuk dalam prinsip-prinsip perkreditan. Yang pertama ini karakter. Jadi bank itu sebelum memberikan pinjaman ya, pada saat mungkin proses pengajuan kredit, ya bank juga menilai karakter peminjam ya. Wataknya gimana sih, bisa kerjasama ada orangnya ya,
Terus secara individu di lingkungannya seperti apa nih peminjam. Yang penting bagi bank itu pihak peminjam ini orang yang komunikatif dan bisa diajak kerjasama. Ya, jadi misalnya terjadi sesuatu, bank itu tetap bisa berkomunikasi dengan si peminjam. Nah, ya misalnya nanti terjadi gagal bayar dan sebagainya, jangan sampai nanti peminjam ini susah ditagih, ya, susah nanti untuk diajak bekerja sama. Nah, ini jangan sampai. Sebenarnya ini semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada kredit yang sudah disalurkan oleh bank. Ya. Lalu prinsip yang kedua yaitu capacity. Di sini bank akan menilai ya kemampuan peminjam untuk mengelola usahanya. Kira-kira bisa nggak nih ya? Kira-kira dari misalnya bank akan melihat ya mungkin tingkat pendidikan terakhir peminjam itu apa ya. Lalu pengalamannya mungkin ya sudah berpengalaman belum dalam mengelola usaha. Ya, apakah dia tergolong pengusaha yang baru saja mendirikan usaha, atau memang yang sudah berpengalaman, misalnya sudah punya beberapa unit usaha, atau sudah mengelola beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, atau berpengalaman belum mungkin pernah bekerja ya untuk mengelola beberapa perusahaan. Nah, itu kenapa sebagai bekal dan referensi bank untuk menilai kapasitas dari peminjam tersebut. Oke, prinsip berikutnya ialah kapital. Di sini adalah penilaian modal ya. Nah, walaupun debitur ini minjem ya, atau kalau minjem itu berarti nggak punya modal, Bu. Nah, kalau bisa sih kita tetap sebagai peminjam ya, istilahnya tetap kita bisa menunjukkan bahwa kita juga punya modal walaupun modal itu mungkin kurang. Nanti di sini bank bisa melihat ya, kira-kira apakah betul-betul sama sekali tidak punya modal. Kalau bisa sih jangan, kalau bisa kita juga ada sedikit, ya kita punya dana juga sedikit ya, walaupun nanti agar memang dana itu kurang gitu, makanya kita mengajukan pinjaman ke pihak bank ya. Nah, lalu prinsip yang berikutnya ialah kolateral atau kualitas dari barang jaminan. Ya, seperti tadi saya bilang, bank sebelum mengucurkan dana kreditnya, ACC ya istilahnya, itu dia cek dulu barang jaminannya itu bagus atau tidak ya, bernilai atau tidak. Kalau bernilai, nilainya berapa? Lebih tinggi atau lebih rendah dari pinjaman yang diajukan ya. Nanti kalau misalnya jaminannya misalnya rumah atau gedung atau mesin, itu nanti sebelum di ACC oleh bank nanti akan ada pihak penilai ya, appraisal, yang akan menilai barang jaminan kita. Nah, ya bisa saja kita bilang, wah ini rumah saya harganya misalnya 1,5 miliar, rumah saya harganya 2 miliar. Ternyata setelah dicek oleh pihak appraisal, ternyata harganya hanya misalnya di bawah estimasi kita. Nah, bank tetap menggunakan data yang sudah dibuat oleh appraisal atau pihak penilai jaminan. Ya, nanti data itulah nanti yang dijadikan dasar kira-kira kredit kita itu nanti bisanya sampai berapa. Nah, ya kalau kurang ya mungkin nanti memerlukan jaminan tambahan. Nah, prinsip yang berikutnya ialah kondisi ekonomi. Jadi nanti pihak bank juga harus memperhatikan nih kira-kira jenis usaha atau kegiatan usaha dari pihak peminjam ya. Itu kira-kira nanti ke depannya ada kira-kira melanggar enggak peraturan atau kebijakan, punya dampak enggak terhadap perekonomian. Dampaknya positif atau negatif? Kalau positif dan kira-kira tidak melanggar peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan, ini sudah bisa, rasanya bank tidak perlu ragu lagi ya, aspek ini prinsip ini kemungkinan sudah bisa lolos ya. Tapi kalau misalnya usaha kita ini kira-kira ke depannya nanti kurang baik ya, kurang berdampak positif, misalnya terbentur peraturan atau kebijakan, nah ini kemungkinan bank akan mempertimbangkan kembali ya untuk mengabulkan permohonan kredit kita.
Nah, sekarang perbedaannya apa sih antara kredit bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang? Ya, jelas beda ya. Kalau bank menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank, artinya nasabah bisa dapat kredit dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Nah, sementara kalau penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah perusahaan menjual barang dagangannya yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cara dicicil. Jadi, untuk zaman-zaman sekarang nih, teman-teman, biasanya penjualan tunai kurang menarik ya. Nah, yang menarik itu penjualan secara kredit, penjualan yang bisa dibayar, dicicil misalnya 2 kali, 3 kali ya. Nah, kalau langsung cash ini berat sekarang. Nah, ya jadi kalau ada 2 supplier ya yang menawarkan kita, satu bayarnya harus cash, yang satu bayarnya bisa kredit, itu kemungkinan yang kredit ini akan lebih menarik. Nah, ya karena lebih meringankan dalam proses pembayarannya ya. Cuma dalam kita memberikan kredit, penjualan secara kredit itu harus diperhatikan juga kekuatan dari cash flow kita ya, arus kas kita. Apakah kita kuat memberikan jualan secara kredit dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, kalau kita kira-kira cash flow kita ini hanya cukup sampai 31 Desember 2023. Nah, kalau kita mau bikin penjualan kredit, jangan batas jatuh temponya jangan 31 Desember. Misalnya kita buat di 15 Desember, 2 minggu sebelumnya, itu batas jatuh tempo, customer kita sudah harus membayar kepada kita. Jadi supaya apa? Supaya likuiditas perusahaan kita tetap terjaga. Oke, penjualan kredit itu kira-kira bermanfaat nggak sih? Ya, terbukti penjualan kredit itu ternyata bisa meningkatkan jumlah penjualan. Nah, ya sama, kan nanti customer banyak yang tertarik, oh bayarnya longgar kok ini, ya bisa bayarnya bisa 1 bulan, ya bisa dicicil 2 kali dan sebagainya, ya otomatis tingkat penjualannya kemungkinan bisa naik, laba yang diperoleh juga bisa naik, dan pelanggan juga kalau sudah mereka nyaman dengan pola kredit yang kita berikan, tentu dia akan pesan barang terus kepada kita. Nah, ini bisa menjaga loyalitas pelanggan kita. Nah, resiko penjualan kredit itu apa? Banyak nih ya. Satu, pelanggan terlambat bayar tagihan. Itu sudah jelas. Walaupun penjualan kita naik, tapi penjualan secara kredit ini punya beberapa resiko ya. Satu, pelanggan telat bayar tagihan, atau pelanggannya kabur ya, sehingga nggak bisa ditagih sama sekali. Nah, ini susah juga ya. Atau pelanggan tidak memiliki kemampuan membayar sesuai kesepakatan, sehingga terjadilah yang namanya kredit macet ya. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Oke, kebijakan kredit erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Contohnya, perusahaan memberikan persyaratan kredit 2/10 net 30. Ini teman-teman saya harap masih bisa ingat mata kuliah pengantar akuntansi ya. Pengantar akuntansi itu dulu itu teman-teman pasti ini sudah diajarkan caranya membukukan transaksi. Nah, ini biasanya ada syarat-syarat penjualan nih. Kalau penjualannya secara kredit, berarti nanti kita ada akun penjualan dan ada akun piutang. Nah, contohnya ya, persyaratan kredit 2/10 net 30 artinya pelanggan akan diberikan potongan 2% dari penjualan apabila perusahaan dapat membayar dalam waktu 30 hari. Sebenarnya jatuh temponya ini 30 hari, teman-teman. Tapi kalau bisa melunasi dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, ini lumayan juga ini. Nah, ya misalnya sebenarnya jatuh temponya sih 30 hari, tapi karena kita bisa bayar dalam waktu 10 hari, dapat potongan 2%, kan lumayan. Kalau utangnya 100 juta, dapat potongannya 2 juta ini. Nah, jadi nanti diperhatikan syarat-syarat pembayarannya apa, potongannya berapa. Nah, sebelum nanti melakukan transaksi jual beli dalam bentuk kredit. Ya. Oke, sekarang tentang kebijakan penagihan. Nah, penagih yang berhasil itu, ya itu yang bagaimana sih? Nah, kalau menurut saya penagih yang berhasil itu yang berhasil mendapatkan pembayaran.
Nah, caranya gimana kalau kita sering dengar mungkin penagih atau debt collector itu keras ya, cukup keras ya cara menagihnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk proses penagihan itu tidak selalu berhasil dengan cara yang keras ya, bisa juga mungkin dengan cara yang persuasif ya. Ini misalnya kalau ada debt collector ini nagih ke perusahaan kita atau ke rumah kita, mungkin nagihnya sambil marah-marah ya, itu biasanya kita udah males dulu ya melayani ya. Kita tinggal aja ya. Kalau perlu besok dia datang, nggak usah kita bukakan pintu ya. Nah, malah mungkin penagihan secara persuasif, kalau nagih secara baik-baik mungkin bisa bicara ya dengan pemilik perusahaan atau dengan pihak yang punya hutang. Ya sudah, coba Pak atau Ibu dibayar berapa dulu. Nah, ya malah mungkin itu dia bisa mendapatkan. Nah, langkah-langkahnya apa sih kalau misalnya customer kita melakukan keterlambatan dalam pembayaran? Apakah kita langsung mengirimkan debt collector? Tentu tidak ya. Nah, teman-teman, yang pertama, bank pun kalau misalnya kita keterlambatan ya dalam membayar angsuran bank, itu tidak langsung tiba-tiba debt collectornya datang ya. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, misalnya teguran dulu, misalnya lewat telepon, misalnya ditelepon dulu nih, misalnya sudah telat seminggu ya, Ibu, tagihan Ibu sudah jatuh tempo dari tanggal sekian, mohon segera untuk dibayarkan. Nah, kalau sudah telepon itu sudah tidak diindahkan, surat juga mungkin tidak ya. Nah, barulah biasanya dikirimlah penagih ya ke tempat kita. Nah, penagih tersebut nanti biasanya membawa surat dan sebagainya untuk melakukan penagihan. Nah, saran saya ini bagi teman-teman yang mungkin punya pinjaman dan sebagainya, jadi jika ada teguran melalui telepon, surat dan sebagainya, sebaiknya untuk segera dapat direspon ya, untuk mencegah jangan sampai hutang kita diserahkan ke debt collector ya. Itu saja teman-teman semua ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sebelumnya cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.